Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Benar para pengurus yayasan, Dewan Guru yang kami hormati serta anak-anak semuanya berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masih diberi kemampuan dan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan Allah kita syukuri dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan yang kita lakukan akan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tak tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa dan menunjukkan ajaran-ajaran kebenaran, ajaran tauhid untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Tiga kalinya terima kasih kepada semuanya, khususnya kepada pendengar dan pemirsa semuanya. Untuk materi kali ini adalah melanjutkan yang kemarin tentang ke-NU-an dan saat ini menyampaikan adalah aswaja. Kemarin sudah disampaikan bahwa NU dan aswaja itu tidak bisa dipisahkan, bagaikan keping mata uang yang memang harus bersinggungan dan harus selalu bersama-sama. Aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, terdiri dari 3 kata, yaitu ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Ahlun berarti termasuk keluarga, bisa dikatakan golongan. As-sunnah berarti mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, baik itu qauliyah, fi'liyah maupun takririyah. Contoh yang dilakukan oleh Rasulullah adalah secara perkataan, perbuatan maupun apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah al-jamaah adalah termasuk kelompok, jadi kelompok pengikut sunnah Rasulullah dan para sahabatnya. Ahlus sunnah wal jamaah di Indonesia adalah identik dengan Nahdlatul Ulama, dengan NU. Karena apa? Karena tradisi yang dibawa oleh Ahlus sunnah wal jamaah adalah yang benar-benar dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Termasuk yang biasanya dilakukan oleh NU adalah ziarah kubur dan tawasul. Itu termasuk diantaranya. Jadi meyakini ajaran tradisi aswaja, karomah dan syafaat serta barokah itu pasti ada. Wirid yang dilakukan setelah selesai sholat, membaca tahlil, membaca kunut, membaca rotib dan manakib, serta doa berjamaah. Nah, itu termasuk daripada tradisi yang dilakukan oleh NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai yang ada yang dikatakan, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Adapun pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat atau al-firqah an-najiyah. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4, yaitu madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Kita tahu bahwa jauh-jauh Rasul sudah mengatakan umat Islam itu akan pecah menjadi 73 golongan. An-najiyah yang selamat hanya satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri muncul setelah ada perpecahan-perpecahan, ada kelompok-kelompok yang pada waktu itu mengelompok-kelompok. Ada yang mengatakan ini yang benar, sahabat setelah Nabi yang benar adalah Sayyidina Ali, sahabat Nabi yang benar adalah Abu Bakar, dan lain sebagainya. Dari kelompok-kelompok itulah, mengelompok itulah, ada kelompok yang menjunjung tinggi Ahlul Bait, bahkan ada kelompok yang sangat membenci Ahlul Bait. Ada yang menjunjung tinggi Sayyidatina Aisyah, ada yang membenci Sayyidatina Aisyah, dan lain sebagainya. Dari kelompok-kelompok itulah maka Ahlus Sunnah wal Jamaah muncul
Ahlus Sunnah wal Jamaah ada. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membenci dari salah satu karena sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang sesuai apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Jadi semua khulafaur rasyidin, semua sahabat Nabi, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tetap menghormati. Semua Ahlul Bait tetap dihormati, walaupun itu Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain sebagainya, semuanya tetap dihormati. Itu yang dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk bisa dikatakan golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Kalau dikatakan al-Maturidiyah, Asy'ariyah, berarti itulah yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah. Kita sendiri mengikuti ya kita berada di Indonesia, jadi ahli sunnah wal jamaah itu adalah yang sudah dibawa oleh Nahdlatul Ulama, dibawa oleh para kiai-kiai dulu dalam mengajarkan dan menjaga Islam yang rahmatan lil alamin. Karena apa? Karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mudah mengkafirkan, gak gampang ngelok-ngelok wong, gak gampang musyrik-musyrik wong, semua dilakukan. Nggih, termasuk ziarah kubur. Kalau memang dia suka ziarah kubur dan ziarah kubur pun bukan musyrik, bukan tidak meminta-minta kepada orang yang mati, tapi dia justru malah tadzkirah, ingat kepada apa yang telah dilakukan, apa yang telah diperjuangkan dalam mengembangkan agama Islam. Termasuk kalau kita ziarah ke makam-makam para aulia, makam wali, mbah yai zaman dulu, itu kita tadzkirah. Jadi ingat betapa susahnya, betapa sengsaranya dalam dia mengembangkan dan menyebarkan agama Islam. Jadi bukan kita berdoa kepada yang sudah meninggal, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berada di wilayah makam-makam atau kuburan para aulia itu. Nah, itu yang dibawa oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan itu musyrik, kita doa kita kepada Allah, doa kita hanya bertawasul. Bertawasul itu lantaran tawasul kepada para aulia, para kekasih Allah. Nah, kita berdoa di sana. Nah, dengan lantaran itu ibarat kita kirim surat itu ada perangko. Jadi tawasul, kalau tidak ada perangkonya surat itu tidak akan sampai. Nah, itu. Jadi itu yang dilakukan sebagai ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Ala Nahdlatul Ulama. Anak-anak semuanya yang berbahagia, kalau dibaca dari silsilah dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para wali, kemudian sampai para ulama atau para kiai-kiai. Nah, dari Nabi turun kepada para pada sahabat, turun pada sahabat. Setelah sahabat turun pada tabi'in turun pada tabi'in, kepada para aulia, para wali, dan kemudian para ulama, para kiai-kiai. Itu sudah urutannya seperti itu. Makanya dikatakan pada zaman dulu itu khalifah 4, Khulafaur Rasyidin, khalifah itu sudah zaman dulu. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah meyakini itu, mengikuti silsilah dan rute yang sudah kita lalui. Jadi setelah kanjeng Nabi sahabat. Kalau sekarang ada Islam membuat khilafah, khalifah lagi, balik malah bulet. Setelah Nabi, sahabat Nabi, kemudian tabi'in, nah kita sudah pada fase ulama usholihin. Jadi pada fase pada ulama, pada kiai-kiai. Itu kalau yang silsilah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, era Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau zaman dulu untuk kelompok-kelompok daripada Islam itu ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Murji'ah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, dan lain sebagainya. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Dari golongan-golongan itu semua ada. Termasuk ada yang mendukung Khawarij, sangat membenci kepada Sayyidina Ali. Syiah sangat mendukung pada Sayyidina Ali. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah kan tidak semua diakui, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali,
Siti Aisyah dan lain sebagainya, termasuk diakui sebagai sahabat Nabi, dan mereka orang-orang yang harus kita hormati. Itu kalau zaman dulu, ya. Kalau zaman dulu. Lah sekarang setelah itu sudah tidak ada. Jadi tidak ada Syiah, tidak ada Mu'tazilah, tidak ada Qadariyah. Nah, kalau sudah masa kini, sekarang sudah ganti. Ada Salafi, ada Wahabi, ada Al-Irsyad, ada Persis, ada Muhammadiyah, ya. Nah, ada Neo Mu'tazilah dan lain sebagainya, Islam garis keras liberal dan lain sebagainya. Nah, itu sudah sekarang. Cuma dari apa yang dilakukan mereka masa kini itu tidak lebih dan bahkan persis seperti yang dilakukan oleh kaum Syiah, kaum Khawarij pada waktu itu. Nah, oleh karena itu kita sebagai pengikut daripada Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah, kita harus tetap menghormati dari seluruh keluarga dan ahlu bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang kita lakukan, kita mencontoh. Ahlussunnah wal Jamaah punya 4, berarti Quran, hadis, ijma dan qiyas itu menjadi landasan utamanya. Quran, kalamullah, firman Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah atau hadis termasuk sunnah Rasulullah, sunnah kanjeng Nabi, mulai dari takririyah, fi'liyah, qauliyah, itu adalah sunnah daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma adalah kesepakatan para ulama, ya. Qiyas adalah suatu perkara yang tidak ada dan tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan di hadis tidak ada, maka harus ada qiyas. Nah, ijma kesepakatan. Kita contohkan kalau wong NU niku lek tarawih 20 tambah witir 3. Itu adalah ijma daripada Sayyidina Umar. Jadi dalam zaman Rasul tidak ada perintah untuk melaksanakan sholat tarawih. Bahkan untuk sholat qiyamul lail Ramadan, Rasul di masjid pada waktu itu, akhirnya semua sahabat mengikuti. Malam pertama, kedua, kemudian ketiga Rasul sudah tidak ke masjid, sholat di rumah. Pagi-paginya Rasul sudah menanyakan, aku tahu apa yang kamu lakukan. Mergone di masjid wis kebek ngenteni Kanjeng Nabi gak rawuh ning masjid. Tapi Kanjeng Nabi kuatir engko lek salat tarawih, salat qiyamul lail bulan Ramadan itu menjadi wajib untuk kalian. Akhirnya tidak pergi ke masjid. Nah, itu yang dilakukan. Nah, zaman itu masih melakukan 11 rakaat. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasul itu sholat qiyamul lail di bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan itu 11 rakaat. Nah, akhirnya pada masa Khalifah Umar diaturlah kalau bulan Ramadan semua sholat sendiri-sendiri, maka syiar Islam berkurang. Islam tidak tampak dan tidak ramai, syiarnya berkurang. Akhirnya Sayyidina Umar membuat sholat qiyamul lail di masjid dengan satu imam dan dilakukan secara berjamaah. Jumlah rakaatnya 20 ditambah witirnya 3. Akhirnya ada sholat tarawih. Nah, itu kita mengikuti ijma namanya. Jadi kalau kita dalam kehidupan hanya mengikuti pada Quran dan hadis, kayaknya kita sulit untuk bergerak. Ya. Kalau Quran mengatakan yadullah fawqa aydihim, itu kan ada yadullah. Yadun itu kalau diartikan dalam bahasa Arab menjadi tangan, yadun. Tapi kalau kita menggunakan arti kata tangan, ya kita akan berdosa kalau Allah bisa dibayangkan. Allah itu mukhalafatul hawadisi. Jadi tidak punya tangan. Kalau kita bayangkan diartikan seperti bahasa Arab, tangan Allah, ya salah artinya. Makanya itu harus berpedoman pada Quran, hadis, ijma dan qiyas. Akhirnya di qiyas berarti tangan itu sama dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan akhirnya artinya menjadi kekuasaan Allah. Jadi itu harus kita pelajari, kita harus tahu. Jadi tidak harus, walaupun itu bahasa Al-Quran, tapi kita mengartikannya itu harus ada yang harus menggunakan qiyas. Dan tidak semuanya harus menggunakan qiyas, tapi ada beberapa. Termasuk ada kata-kata perintah untuk menghormati orang tua. Ufin, fala taqul lahuma qaulan karima. Janganlah membentak atau berkata hus. Nah, kalau kita mengambil arti sesungguhnya jangan berkata hus, berarti kan yang tak boleh tidak hus, tapi kalau membentak-bentak boleh. Nah, itu. Tapi kalau dikiaskan, kalau hus saja sudah menyakitkan hati, apalagi kalau menyakitkan jasmaninya, berarti itu malah tidak boleh. Nah, itu kalau kita mau kias, ya. Makanya NU, Ahlussunnah wal Jamaah itu berpedoman pada Quran, hadis, ijma, qiyas. Yang di Quran tidak ada,
di hadis tidak ada, itu bisa mengambil atau bisa dikias. Kalau kita melihat apa adanya, walaupun itu kalamullah, apa adanya kita artikan dengan bahasa-bahasa yang kita pelajari dan kita ketahui, maka kita akan salah langkah. Itu yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi semua yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah itu untuk menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi gak gampang ngelok-ngelokno wong, gak gampang ngafir-ngafirno wong, gak gampang musyrik-musyrikno wong. Semua dilakukan untuk menuju umat ini menjadi yang lebih baik. Karena apa? Jadi NU dalam bergerak dan memperjuangkan Islam ini sesuai yang dicontohkan oleh para wali. Wali-wali itu dalam mengembangkan agama Islam tidak ada dalam sejarah itu terus perang dan lain sebagainya, itu tidak ada. Ya ada sedikit, kalau perang itu kan hanya untuk menangkal dirinya karena diserang, dan untuk membela diri itu ada. Tapi kalau untuk beranggap menyerang sana nyerang tidak ada. Oke, semua dilakukan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan baik, dengan tutur kata yang baik. Saat ini dikatakan bahwa Islam itu begini-begini, harus kita contohkan di uswatun hasanah. Jadi kebanyakan karena kita Islam masuk ke Indonesia ini sudah lebih dulu dari agama-agama yang lain, animisme dan dinamisme, Hindu Buddha sudah ada. Jadi kalau tidak dicontohkan maka orang-orang tidak akan ikut kepada Islam. Jadi diberi contoh oleh para wali dalam bermasyarakat, dalam mengembangkan beragama dan berketuhanan. Akhirnya semua masyarakat bisa mengikuti dan menerima agama yang dibawa oleh para aulia, para wali, para pejuang-pejuang Islam di Indonesia, di tanah Jawa khususnya. Itu dalam sejarah tidak ada. Karena apa? Karena Ahlussunnah wal Jamaah dan NU itu berpedoman pada al-muhafadzah dalam qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Tradisi lama yang baik kita pertahankan ditambah dengan tradisi-tradisi baru yang lebih baik. Jadi kalau yang lama masih baik ya kita gunakan, kenapa tidak ditambah dengan tradisi baru yang lebih baik. Termasuk kalau tradisi kita, tradisi NU ada selamatan, punya keluarga yang meninggal itu ada selamatan 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari. Nah itu semua juga ada dalilnya kalau di Nahdlatul Ulama. Bukan itu ngarang-ngarang atau itu budaya Hindu dan Buddha, tidak. Semua itu berdasarkan pada ajaran Islam, Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ada, semuanya ada keterangannya. Oleh karena itu anak-anak semuanya untuk mempelajari itu kita harus butuh waktu yang panjang, tidak hanya sekilas untuk mempelajari Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi sampai kita harus mengetahui para pendiri Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, Madhab 4, Imam Ghazali, Imam Junaidi al-Baghdadi dan lain sebagainya. Itu sejarah-sejarahnya harus kita tahu dari mana asal, biar kita itu mantep. Kadang kita itu tidak mantep karena kita tidak tahu siapa yang membawa, ceritanya bagaimana, itu kita tidak tahu. Akhirnya kita tidak mantep dan hanya ikut-ikutan saja. Jadi kalau usia-usia masih belajar, kita lebih baik untuk mempelajari supaya kita itu lebih mantap mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita ikuti, kita itu tahu sendiri. Nah itu, jadi Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia identik dengan Nahdlatul Ulama karena semua yang dibawa oleh Ahlussunnah wal Jamaah sama dengan dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Kenapa kita harus mengikuti dari Nahdlatul Ulama dan Ahlussunnah wal Jamaah? Ada hadis yang mengatakan dari Anas bin Malik, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah kelompok mayoritas. Nah, mayoritas. Jadi kita mengikuti yang mayoritas, yang lebih banyak. Termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, itu kalau kita lihat dan kita baca sejarah adalah umat mayoritas tadi yang lebih banyak. Di mana-mana ada. Dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, itulah yang kita ikuti dan kita melakukan amalan dalam
cara beribadah, berinteraksi sosial, dan lain sebagainya. Semoga kita selalu diberi petunjuk dan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita, walaupun Islam bermacam-macam kelompok, bermacam-macam golongan, tapi kita tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita semuanya, hingga kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Akhirnya segala kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.